Warta People, senang sekali boleh bertemu kembali di Warta Bicara pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Natalia, dan kali ini saya juga sudah bersama dengan sosok yang sangat inspiratif tentunya, Bapak Ahmad Rashid, yang dimana beliau juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, membidangi perekonomian dan sumber daya alam. Halo Bapak, selamat berjumpa. Juga. Terima kasih. Apa kabar Pak? Kabar baik insya Allah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kami mengucapkan juga terima kasih Pak tentunya untuk kesempatan dan waktu juga yang sudah diluangkan pada kesempatan kali ini boleh berdialog bersama dengan Bapak. Sama-sama, terima kasih. Iya, Bapak, kita santai dulu nih Pak. Bincang-bincang santai. Kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Bicara soal kesibukan, tidak lepas dari tupoksi saya sebagai Ketua Komisi 2 di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kalau bicara kesibukan ya sesuai dengan tupoksi yang tidak jauh dari soal perekonomian dan sumber daya alam. Benar. Jadi selama ini kita juga menggarap beberapa rancangan peraturan daerah, baik itu inisiatif eksekutif maupun inisiatif dari legislatif ini sendiri. Baik, oke. Selain beraktivitas di kantor nih Pak, mungkin ada hobi lain atau aktivitas lain Pak akhir-akhir ini? Kalau dikatakan hobi, saya tidak terlalu banyak hobi juga, sudah usia segini kan. Cuma kalau bicara aktivitas, yang namanya DPR ini kan ada kunjungan kerja. Nah kemudian di samping kunjungan kerja kita juga ada riset yang kita laksanakan, turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat. Nah sebagai bahan kita untuk menyusun rencana anggaran belanja tahun anggaran 2025 yang akan datang. Baik Pak, kalau untuk tadi kan sudah dibahas juga sedikit tentang aktivitas Bapak sebagai seorang Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh nih Pak dijelaskan mungkin secara detail peran dan tanggung jawab apa sih sebenarnya sebagai seorang Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, silakan. Kalau bicara peran sebagai Ketua Komisi 2, saya dipercayakan oleh teman-teman di Komisi 2 ini, ada berjumlah 12 orang sebagai koordinator Komisi 2. Jadi dalam hal koordinator Komisi 2, saya juga aktif berkomunikasi dengan baik itu dan eksekutif maupun dan legislatif tentang peran serta Komisi 2 itu sendiri. Karena Komisi 2 ini ada, kalau tidak salah ada 12 dinas yang terkait dengan Komisi 2 yang sudah menjadi Komisi 2. Jadi kita selalu aktif menjalinkan komunikasi dengan dinas-dinas terkait di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Baik itu soal perencanaan kedepannya maupun soal penganggaran dan segala macamnya. Dan kita juga melakukan dengar pendapat dengan dinas-dinas terkait di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Baik. Kalau untuk prioritas utama sendiri Pak dari Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun ini apa nih Pak? Kalau prioritas saya kira itu, karena DPR ini kan bukan decision maker ya. DPR ini adalah mitra pemerintah. Jadi kita lebih banyak mensupport perencanaan pemerintah itu sendiri. Jadi bagaimana peran serta kita untuk membantu pemerintah ini bersama-sama memajukan dari Kalimantan Tengah ini, mulai dari sektor pertanian, pendidikan dan lain segala macamnya. Jadi itu yang kita prioritaskan selama ini. Dan tidak bisa lepas dari tupoksi Komisi 2 itu sendiri ataupun tupoksi DPR itu sendiri kan. Karena kita tahu ada beberapa tupoksi DPR ini, contoh saja seperti penganggaran, sudah itu legislasi dan juga masalah pengawasan. Jadi itu yang kita lakukan. Dalam sepanjang pekerjaan, kerjasama, tupoksi yang dijalankan juga Pak,
pastinya sepanjang perjalanan itu di tahun ini ya Pak khususnya juga pasti ada tantangan besar nih Pak. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh Komisi 2 dalam menjalankan tugasnya saat ini Pak? Kalau tantangan pasti ada ya. Yes. Karena Komisi 2 ini biasanya menampung aspirasi, Ya. kemudian memperjuangkan aspirasi itu melalui tim anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah supaya bisa aspirasi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau bicara soal tantangan, banyak tantangan dan sepertinya Komisi 2 ini saya dengan teman-teman ini kewalahan. Nah, dalam beberapa hal, contoh saja misalnya di dalam menangani masalah perkebunan. Oke. Nah, akan ada banyak kasus perkebunan di Kalimantan Tengah ini. Karena ada PBS yang nakal, ada yang tidak memberikan masyarakat ini plasma, dan ada yang hanya sebagian saja. Akhirnya terjadi konflik kepentingan antara masyarakat itu dengan perusahaan itu sendiri. Nah, kita akan tahu ada beberapa kejadian kemarin yang terjadi, bahkan sampai ada korban dan segala macam. Nah, kemudian yang berikut yang tidak kalah juga, Komisi 2 ini kan berkaitan juga dengan masalah penambangan. Di pertambangan itu pun banyak kasus-kasus yang harusnya ditangani oleh Komisi 2 bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena di dalam penambangan itu ada banyak juga konflik kepentingan antara masyarakat dan pengusaha. Jadi ada hal-hal yang tidak tertangani dengan baik, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan segala macamnya. Nah, itu yang sampai saat ini belum bisa kita tangani dengan baik. Karena keterbatasan waktu, juga keterbatasan anggota kita di sini hanya 12 orang. Nah, tambah juga barangkali dengan penunjang-penunjang yang lainnya. Iya, baik Pak. Ada banyak pro dan kontra pastinya ya Pak ya sebagai satu tantangan besar yang dihadapi tadi. Dan mungkin boleh Pak, apakah ada strategi tersendiri dari Komisi 2 dalam mengatasi tantangan-tantangan itu mulai dari perkebunan, pertambangan tadi yang sudah dijelaskan? Ya sudah pastilah. Karena sebagai wakil rakyat, kita ini harus pandai-pandai menempatkan diri. Benar. Di satu sisi kita wakil rakyat, kita juga mitra pemerintah. Nah, di satu sisi lain lagi, perusahaan ini kan juga masyarakat juga. Jadi kadang-kadang kita ini harus susah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai wakil rakyat yang baik. Nah, jadi keberpihakan kita ini harus kemana? Karena kita ibaratnya ke kiri salah, ke kanan juga salah. Jadi oleh sebab itu kita berharap di dalam hal permasalahan itu kita tidak mencari akar permasalahannya, tidak mencari salah masalahnya, tapi yang kita cari solusinya bagaimana ke depan. Karena bagaimanapun, ya itu tadi, kita mitra pemerintah. Kita juga wakil rakyat di sini kan. Nah, sementara kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat ini berbeda. Demikian juga halnya dengan perusahaan lagi. Jadi oleh sebab itu, ya kita harus bagaimana kita menempatkan diri kita supaya dengan masyarakat kita tidak dicap kita tidak pro masyarakat, dan di sisi lain kita juga harus menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kita harus mendukung juga aparat penegak hukum dan segala macam karena ada kaitan-kaitan. Contoh saja seperti masalah misalnya menambang tanpa izin. Nah, itu kan jelas tanpa izin. Berarti itu kan bertentangan dengan aturan-aturan kan. Karena negara kita negara hukum. Tapi di satu sisi masyarakat itu kan hanya untuk mencari untuk menyambung hidupnya. Kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari bukan mencari kekayaan mereka. Jadi oleh sebab itu kita sangat berharap ini kepada pemerintah. Jangan hanya memikirkan kepentingan pemerintah, kepentingan pengusaha, tapi kepentingan masyarakat itu jangan sampai diabaikan. Karena bagaimanapun masyarakat kita ini kan butuh penyambung hidupnya dari hari ke hari. Jadi bukan masyarakat ini untuk mencari kekayaan, tapi untuk hidup aja dia susah saat ini kan. Benar. Harus menjadi perhatian yang harus sangat jadi utama perhatian ya Pak ya untuk masyarakat tersendiri. Untuk masyarakat. Baik, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sendiri, bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan ekonomi dan sumber daya alam pada saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah?
Kalau bicara sumber daya alam, saya kira sumber daya alam Kalimantan Tengah itu cukup luar biasa. Yes. Baik itu dari segi pertambangan, dari segi lahan perkebunan dan apa segala macamnya cukup luar biasa. Yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kebijakan pemerintah ini agar di dalam penggalian sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah ini ada selaras 3 kepentingan. Di situ ada kepentingan pemerintah, di situ ada kepentingan pengusaha, dan di situ ada kepentingan masyarakat. Dan kita juga harus memperhatikan juga masalah apa istilahnya lingkungan kita ini agar tidak merusak lingkungan dan segala macamnya. Jadi ini merupakan sebuah tantangan yang besar saya kira ke depannya. Karena selama ini kan masyarakat itu merasa terabaikan. Nah, jadi oleh sebab itu kita berharap pemerintah ke depan itu agar memberi porsi lah kepada masyarakat itu supaya masyarakat itu bisa hidup, perusahaannya bisa untung, pemerintah bisa menarik kontribusi dari perusahaan ataupun dari masyarakat itu sendiri. Harus ada balance Harus ya, ada Pak, balance, dari ya. antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat juga untuk memberikan kontribusi yang baik Benar, tentunya ya Pak sekali. ya. Baik. Nah, kalau dari langkah-langkah sendiri Pak yang diambil dari Komisi 2 untuk tadinya kita sudah juga membahas tentang perkembangan ekonomi. Nah, langkah-langkah yang diambil nih Pak dari Komisi 2 tersendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait. Yes. Nah, contoh misalnya dalam hal UKM ini kan, usaha kecil menengah ini kan. Nah, kita berharap dari mitra kita ini bisa mengusulkan kepada pemerintah negara, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, baik itu tim anggaran provinsi maupun tim anggaran DPR, agar mereka itu diberikan porsi. Ya. Nah, baik itu dalam bentuk hibah atau dalam bentuk apa saja, sehingga UKM ini bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa meningkatkan taraf hidup mereka kan. Nah, itu yang kita harapkan kan. Karena luar biasa sekali ya Pak, kalau kita melihat dari kondisi UMKM yang ada di Kalimantan Tengah itu sudah mulai meningkat. Dan mereka juga bukan cuma di daerah saja ya Pak ya, bahkan ada yang sampai ke internasional juga. Benar. Nah, yang itu juga kita harapkan untuk bisa semakin di follow up untuk pemerintah, diberikan porsi yang tepat tadi ya, kata Bapak. Itu tadi, jadi kalau saya melihat di Republik kita ini khususnya di Kalimantan Tengah, masyarakat itu ada yang tidak berdaya dan ada yang harus diberdayakan. Jadi saya berharap dari dinas instansi khususnya dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar bisa membaca dengan cermat supaya yang kurang berdaya ini bisa diberdayakan. Contohnya dengan memberikan kemudahan-kemudahan baik itu perizinan dan segala macam, termasuk dengan memberikan dana-dana hibah berupa apa saja, apakah itu alat peralatan untuk UKM itu sendiri kan dibutuhkan. Nah, katakanlah untuk misalnya khusus untuk ada UMKM yang membuat anyaman rotan. Nah, itu kan mereka kan butuh mesin, butuh banyak yang mereka butuhkan. Nah, paling tidak kebutuhan-kebutuhan mereka itu yang harus dibantu oleh pemerintah. Alat-alat untuk menunjang ya Pak. Sama juga dengan sepertinya dalam hal bidang perikanan. Nah, kalau di daerah lain itu pemerintah membantu mereka di dalam penyediaan bibit ikannya, bahkan sampai kepada pakannya. Jadi agar mereka itu bisa berjalan dengan baik itu kan. Baik, oke. Membahas tentang masih dengan pertumbuhan perekonomian daerah nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak kabar food estate Pak? Food estate itu kan sudah lama jadi konsumsi politik. Karena tahun ini kan tahun politik kan. Tapi kita sendiri merasakan hasil dari food estate itu sendiri kan. Karena Komisi 2 ini rutin turun. Baik itu ke Kapuas maupun ke Pulang Pisau. Karena ada 2 kabupaten itu yang sudah ditetapkan pemerintah kemarin kan. Nah, kita melihat di situ ada banyak kemajuan. Dari 70.000 hektar lahan yang digarap food estate itu kalau tidak salah 65.000 itu sudah produksi. Nah,
Jadi bukan hanya apa istilahnya terkait dengan lahan itu sendiri, tapi juga dengan infrastrukturnya. Jalan-jalan ke Port Estate itu bagus. Nah, sudah itu dermaga-dermaganya juga sekarang sudah cukup bagus, dan itu saya kira dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Bahkan kalau saya bisa katakan, Port Estate itu ditambah dengan lumbung-lumbung padi yang ada saat ini, seperti misalnya Kasongan ini dengan pagatannya, kemudian daerah Seruyan itu dengan pematang limau dan segala macamnya, itu saya kira Kalimantan Tengah ini sudah swasembada beras, bahkan bisa untuk membantu daerah-daerah sekitar Kalimantan Tengah itu sendiri. Sudah mulai terlihat kabar baik dari food estate ya Pak, karena dari animo masyarakat juga banyak sekali yang banyak pro dan kontra nih Pak mengenai food estate itu sendiri. Tapi sudah dapat kabar baik tentunya dari food estate, dan kita juga pun merasakan ya Pak ya dampak baik tersebut. Jadi ada satu di Republik ini. Sebenarnya walaupun tahun ini tahun politis, tapi seharusnya tidak semua aspek itu harus dipolitisir. Jadi kita harus sesuai dengan fakta dan data yang ada. Nah, ini kadang-kadang politikus kita ini kan hal-hal yang hanya kecil itu dibesar-besarkan karena ada kaitan politiknya di situ. Nah, saya berharap supaya politik kita ini lebih baik ke depannya, pembelajaran politik kita ini tidak harus mempolitisir hal-hal yang tidak layak untuk dipolitisir barangkali. Karena yang kasihan kan masyarakat jadi kebingungan kan. Nah, kalau Komisi 2 kan tidak masalah. Misalnya ada kasus misalnya Kapuas, Pulang Pisau, kita kan turun ke lapangan. Kita bisa melihat sendiri. Kita bekerja sama di sana dengan pemerintah setempat. Pertama kita menghubungi bupati-bupatinya dulu. Kemudian kita ke lapangan itu disertai oleh dinas instansi mereka. Ini lupa kenyataannya di sini kan. Ini begini. Jadi kita bicara itu memang dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Real ya Pak. Tidak dibuat-buat. Benar. Nah, contoh kayak yang di Kuala Kurun ini kan. Nah, masalah Port Estate Singkong. Nah, itu kan jadi komoditi juga kemarin. Sebenarnya tuh yang salah tuh siapa? Nah, itu dari 32.000 hektar rencana itu kan yang baru digarap itu kan 760 hektar. Itu yang digarap itu lahan pemerintah juga dan lengkap dengan izin-izinnya. Nah, hanya saja sekarang yang jadi masalah kemarin itu seakan-akan itu ditinggalkan begitu saja padahal dananya belum turun. Nah, itu kan rencananya ditanam singkong. Nah, singkong beracun itu nanti di situ dibangun pabrik, infrastruktur dan segala macamnya. Nah, singkong itu yang diambil etanolnya untuk campuran bahan bakar. Nah, tapi begitu digarap oleh dinas, bukan dinas, PUPR Republik Indonesia, Kementerian PUPR, 760 hektar, dananya tidak turun, nah mandeklah proyek itu. Jadi bukan proyek itu ditinggalkan, akan tetap dilanjutkan, hanya saja menunggu dananya turun. Karena kita ini kan banyak, kan begini, masalah anggaran itu tidak pernah cukup. Sekarang anggaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah katakanlah 8,5 triliun. 8,5 triliun itu kan tidak cukup untuk Kalimantan Tengah ini. Gitu kan? Jadi oleh sebab itu pemerintah itu baik tim anggaran provinsi maupun tim anggaran DPR itu pasti memilih skala prioritas. Mana dulu yang diprioritaskan. Nah, sekarang kita bicara soal IKN ini kan. Nah, IKN ini kan memang maunya pemerintah cepat. Tapi kemarin Prabowo mengatakan apa? Nanti kita akan laksanakan sesuai dengan kemampuan sendiri, tidak harus ngutang kan gitu kan? Nah, berarti ada yang diprioritaskan, ada yang bisa diulur atau ditangguhkan sementara. Nah, demikian juga dengan Port Estate Singkong ini kan. Nah, kalau misalnya tahun ini kan dananya keluar lagi, maka itu kan dilanjutkan oleh pemerintah. Benar. Berarti masih di hold ya Pak? Iya. Untuk yang di Kuala Kurun ya Pak? Iya, Kuala Kurun ya. Sekali. Supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang melenceng ya. Tadi sudah diklarifikasi juga ya Pak ya, langsung dari Bapak Ahmad Rashid pada kesempatan kali ini. Nah Pak,
Kita beralih nih Pak ke pembahasan tentang isu lingkungan hidup. Karena tadi kan Bapak masuk dalam komisi bidang perekonomian dan sumber daya alam. Nah, terkait khususnya yang saat ini masih happening, masih hits, yaitu terkait dengan penambangan liar di Kalimantan Tengah. Silakan Pak. Sebagai wakil rakyat ini kita kan harus berada di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun. Kalau kita bicara soal lingkungan hidup, kita pasti tahu kalau ada penambangan itu pasti ada kerusakan lingkungan. Benar. Nah, bahkan tidak hanya penambangan tanpa izin, penambangan yang pakai izin pun belum tentu lubang-lubang tambang itu direklamasi dengan baik. Nah, kita juga melihat bagaimana limbah itu, pengolahan limbah tambang itu sendiri kan. Jadi akan ada banyak masalah. Memang tambang ini sangat-sangat merusak lingkungan. Nah, khususnya kita kan tahu sendiri kalau tanah itu yang subur itu kan hanya apa istilahnya top soilnya ada lebih kurang 1 meter barangkali dari dasar tanah itu yang subur. Kalau di bawah itu kan sudah tidak subur lagi. Nah, itu kan kalau sudah digali sedalam sekian itu kan sudah tidak subur. Nah, oleh sebab itu tidak jarang kita berharap itu agar top soil ini dikumpul dulu, begitu sudah tambangnya dieksploitasi, kemudian dikembalikan lagi. Tapi itu bukan hal yang mudah. Nah, kenapa sekarang banyak perusahaan tambang itu yang tidak melaksanakan reklamasi dengan baik? Karena sebelum mereka menambang itu kan pemerintah sudah minta jaminan reklamasi. Nah, katakanlah dia menambang misalnya 500 hektar. Nah, perusahaan itu membayar jaminan reklamasi yang 500 hektar itu ke pemerintah. Nah, karena dia sudah membayar jaminan, begitu dia selesai dia tidak akan melakukan reklamasi. Nah, yang anehnya lagi kalau menurut saya barangkali itu salah atau tidak, biaya untuk mereklamasi itu jauh lebih besar dari uang jaminan itu sendiri. Seharusnya uang jaminannya itu lebih besar daripada biaya mereklamasi, sehingga perusahaan itu nanti mau melakukan reklamasi. Nah, karena biayanya terlalu murah untuk biaya reklamasi yang dijaminkan oleh mereka, ya mending mereka tinggalkan aja. Ya kan? Jadi itu perlu saya kira pemerintah pusat meninjau ulang aturan-aturan soal penambangan ini. Untuk regulasi itu ya Pak? Iya. Berarti masih menjadi PR yang besar tentunya Pak? Saya kira itu bukan rahasia umum lagi. Kalau kita sudah ke pedalaman, ke udik-udik itu ya itu tadi. Nah, sekarang DPR tidak punya kewenangan untuk melarang masyarakat. Apalagi seorang wakil rakyat ya. Nah, sedangkan petugas pun tidak mungkin untuk menjaga itu 24 jam kan. Jadi yang dibutuhkan itu kesadaran masyarakat. Tapi kesadaran masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik kalau masyarakat ini bisa benar-benar aman gitu loh dalam hal perekonomiannya. Nah, katakanlah dapur mereka sudah ngepul, sudah berasap, mungkin dilarang menambang, saya kira mereka oke saja tidak menambang. Kalau memang ada pekerjaan lain yang bisa diharapkan untuk membiayai kebutuhan dari hari ke hari. Tapi kalau pekerjaan lainnya juga nggak ada, ya mau apa lagi kan? Berarti harus diperhatikan juga ya Pak ya untuk itu dia. Saya kira ini masalah yang kompleks sekali. Jadi kita berharap pemerintah pusat ini benar-benar menyikapi hal ini supaya jangan sampai tikus mati di lumbung padi masyarakat ini kan. Nah, sekarang masyarakat ini kan jadi penonton banyak kan. Baik Pak, untuk harapan Bapak sendiri Pak untuk Kalimantan Tengah di 5-10 tahun ke depan mungkin Pak, yang menjadi keinginan hati Bapak supaya Kalimantan Tengah ini maju. Silakan Pak. Ya, kita kan pasti berharap kalau besok itu harus lebih baik dari hari ini kan. Dan kita berharap juga Kalimantan Tengah ini paling tidak sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Nah, sekarang kita bicara soal masa depan, saya kira masa depan Kalimantan Tengah ini cukup cerah, cukup bagus ke depannya. Hanya saja dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam kita ini supaya tidak merusak lingkungan kita itu sendiri. Nah, jadi dibutuhkan di sini
suatu kiat-kiat dari masyarakat bagaimana merubah mindset masyarakat supaya masyarakat ini bisa turut menjaga kelestarian alam kita. Nah, contoh sekarang ada istilah karbon. Pernah dengar nggak jual karbon? Jadi ada perusahaan yang memiliki sekian ribu hektar, jadi lahannya itu tidak digarap, bahkan ditanami. Nah, itu dengan pemerintah dunia barangkali global ya, itu mereka itu dapat ada pembayaran dari saya nggak tahu dari mana itu kan, apa dari Bank Dunia dari mana untuk harga karbonnya itu dan ada aturannya. Nah, jadi di situ masyarakat bisa dibina di lahan itu sendiri. Jadi mereka bisa sambil beternak, sambil pelihara ikan dan segala macamnya, sambil menjaga alam itu sendiri. Nah, coba nanti kita bisa lihat kapan kita mau turun, karena di daerah ini yang sudah bagus ini di daerah Katingan Hulu ini. Nah, bahkan di sana masyarakat diminta supaya berternak ikan gabus kemarin, karena di sana ada pabrik albumin. Jadi ikan gabus dari masyarakat itu dibeli oleh perusahaan dan mungkin mereka dapat juga pembinaan di sana berupa bibit ikan dan segala macamnya. Nah, kemudian perusahaan itu yang mengambil albuminnya itu dari ikan gabus itu sendiri. Kan ikan gabus itu kan kayak albumin kan. Benar. Nah, kalau misalnya banyak hak-hak diberikan kepada perusahaan untuk karbon ini, saya kira mungkin bisa terjaga hutan kita. Benar. Karena di situ bisa berternak lebah dan lain segala macam. Jadi masyarakat itu tidak lagi membabat hutan. Bahkan kalau mereka menanam pun mereka dibayar lagi. Benar. Kalau ada waktu nanti kita mau ke sana, ayo kapan kita siapkan waktu kita bisa ke sana. Saya kira itu yang paling bagus untuk menjaga kelestarian alam kita. Baik, untuk harapan sendiri pastinya perlu kerjasama tadi ya Pak ya. Itu tadi. Sudah Bapak sampaikan juga, kerjasama dari masyarakat, pemerintah juga. Nah, berhubung kita di tahun politik nih Pak, seperti yang sudah kita bahas juga tadi, di tahun politik ini Pak, mungkin ada harapan Bapak untuk pemimpin yang nantinya akan terpilih untuk bisa memajukan Kalimantan Tengah. Silakan Pak. Ya, sudah pastilah kita berharap jangankan Kalimantan Tengah, melalui pemilu kemarin pun kita berharap terpilih Pak Prabowo ini bisa membawa bangsa ini akan lebih baik ke depan. Demikian juga dengan halnya misalnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kalau yang ada ini sudah baik, kita berharap ke depannya lagi akan terpilih yang lebih baik lagi, yang lebih memperhatikan kepada aspirasi masyarakat dan segala macam, lebih memperhatikan masalah kelestarian lingkungan kita, nah, dan lebih memperhatikan juga masalah UMKM kita dan segala macamnya. Jadi sehingga ujung-ujungnya kita ingin masyarakat Kalimantan Tengah ini bisa hidup dengan baik dan damai, bisa anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik. Nah, sudah itu mempunyai jaminan kesehatan yang baik. Nah, itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Kan tidak banyak yang diinginkan oleh masyarakat itu kan. Mereka bisa beribadah dengan baik, mereka bisa makan 3 kali sehari misalnya, anak-anak bisa sekolah, itu yang jadi harapan mereka. Kalau masyarakat itu sebenarnya baik, tapi sekarang penempatan masyarakat kita itu di mana? Coba saya tanya dalam hal penambangan. Di mana tempat masyarakat itu? Seharusnya kan ada aturan-aturan yang sudah diterapkan untuk izin penambangan rakyat. Tapi saya sampai sekarang belum tahu di mana ada penambangan rakyat. Yang ada kan hanya penambangan perusahaan besar dan tambang liar. Nah, jadi saya berharap mentah ke depan memang ada porsi lah untuk masyarakatnya supaya ada keseimbangan. Nah, demikian juga dengan hal-hal yang lain seperti perkebunan apa dan segala macamnya. Karena semua itu kan untuk kebaikan bersama. Nah, kalau ada sebuah perkebunan yang ternyata tidak ada plasmanya, lalu masyarakat itu diapakan di sekitar situ kan? Nah, sedangkan mereka kan butuh makan. Nah, jadi oleh sebab itu kita berharap ke depan, apalagi dengan aturan-aturan yang kita dengar ini bahwa ke depannya ini pemerintah akan memberikan
kuasa penambangan terhadap organisasi seperti misalnya Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, Hindu dan lain segala macamnya. Nah, saya berharap ada porsi untuk masyarakat, jangan sampai dilupakan untuk masyarakat. Tentunya harapannya untuk bisa pemimpin yang akan melanjutkan pemerintahan Kalimantan Tengah ke depan untuk bisa melaksanakan amanah, Itu dia. bisa melibatkan masyarakat juga. Benar ya Pak, sekali. Menerima dan juga mendengarkan aspirasi Iya. dari masyarakat. Luar biasa. Jadi Pak. jangan sampai masyarakat ini begini-begini aja, ya harus ada perbaikan ke depan. Karena yakin saya masyarakat itu baik, tapi pada saat mereka tidak ada yang bisa dikerjakan, nah sementara dapur harus berasap, misalnya anak harus sekolah, nanti ada yang sakit dan segala macam, ya mau tidak mau. Misalnya menambang tanpa izin pun harus dilakukan. Tapi kalau kampung tengahnya aman, saya kira masyarakat kita ini masyarakat yang baik. Iya, benar. Baik, mungkin boleh Pak pesan dari Bapak kepada masyarakat Kalimantan Tengah, silakan. Saya kira itu yang saya sampaikan tadi, kan masyarakat kita ini sudah cukup baik. Ya. Kita menghimbau masyarakat itu pun kalau tidak memberi solusi kan tidak akan mungkin. Jadi oleh sebab itu sebenarnya saya lebih menghimbau kepada pemerintah. Kalau masyarakat itu sudah ada porsinya, saya kira tidak susah lagi. Yang namanya masyarakat kan. Sementara kita tarik misalnya kontribusi pajak, mereka akan bayar. Tapi kalau ada yang mereka laksanakan, ada untuk bayar pajak itu sendiri. Tapi kalau mereka tidak bekerja, apa yang mereka bisa lakukan? Nah, kita menghimbau masyarakat ini untuk menjaga kelestarian alam kita. Sementara mereka tidak ada jaminan untuk kesehariannya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi saya melihat di sini keseriusan pemerintah itu yang dibutuhkan. Saya yakin masyarakat itu sudah baik. Sebenarnya kita tidak capek untuk menghimbau masalah itu kan. Nah, tapi kalau kampung tengahnya tidak berisi, ya apa yang harus Tidak kita aman himbau? ya, Pak, ya? Makanya, coba kayak demokrasi kita ini kan. Demokrasi kita ini kan bisa berjalan dengan baik kalau masyarakat kita ini sudah, katakanlah, tidak makmur, setengah makmur aja sudah bisa barangkali. Kalau tidak ya tetap mereka pasti pilih yang bayar, tidak pilih yang benar. Jadi oleh sebab itu segala aspek kehidupan kita ini kalau tidak masyarakat ini memang dibina betul-betul dan apa istilahnya ketahanan pangan mereka ini memang sudah benar-benar siap, apalagi kita ini sebentar lagi jadi daerah penyangga IKN dan segala macam, ya saya kira pemerintah benar-benar harus memproteksi dan memikirkan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah ini. Jadi kita berharap pemimpin yang akan datang memang dia punya kiat-kiat, punya pola bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di Kalimantan Tengah, mulai dari masalah penambangan, masalah perkebunan dan masalah-masalah yang lain. Jadi itu tadi yang kita pikirkan, bagaimana merubah mindset masyarakat, tapi harus ada solusi. Kalau hanya kita menghimbau tapi tidak ada solusi, saya kira semua nonsens. Yes. Baik, oke. Mungkin boleh memberikan closing statement Pak dari Bapak untuk Warta People pada kesempatan kali ini, silakan. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman dari media ini. Dan saya kira peran sampai-sampai itu luar biasa. Bagaimana melalui media ini bisa memberikan dampak yang positif, baik itu pada pemerintah, kepada wakil-wakil rakyat maupun kepada masyarakat itu sendiri. Jadi peran yang sangat luar biasa sekali, dan saya berharap akan diberitakan hal-hal yang konstruktif saja, tidak menutup kemungkinan juga kritik dan segala macam, tapi tujuan kita adalah untuk kebaikan. Dan saya terima kasih sekali, dan saya siap mensupport apa yang bisa saya lakukan, dan saya siap untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan saya yakin tujuan kita sama, untuk kebaikan dan rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri. Saya kira demikian saya.
Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Sudah boleh meluangkan waktu sekali lagi untuk Sama-sama. perbincangan yang luar biasa sekali, sangat membuka mindset sekali pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Ahmad Rashid. Baik, terima kasih juga untuk Warta People yang sudah setia menyaksikan podcast kali ini dan sampai jumpa dalam Warta Bicara selanjutnya.